Assalamualaikum Ibu, ini presentasinya bisa dimulai? Maaf Ibu, suaranya masih di mute. Ya, sebelum dimulai mungkin lebih baik kita baca Fatihah dan kemudian baca surat Al-Ikhlas dan doa belajar. Baru nanti dilanjutkan dengan presentasi. Ya, monggo Sahrul. Baik, Eh, mari kawan-kawan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, setelah ini doa apa lagi, Ibu? Doa belajar. Mungkin bisa dibantu oleh PJ kelas. Yang pendek juga nggak apa-apa. Ya, PJ Ya, Nan. a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadiyyahu rasula. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Baik Ibu, mungkin bisa dimulai ya Ibu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar semuanya? Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar.
Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada eh, Ibu Dokter Lolita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen lembaga arsip dan teman-temanku dari kelas 6D yang kami banggakan. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Sarul Setiawan, dan Ahmad Rihaki akan menjelaskan materi tentang lembaga arsip dan juga arsip pusat. Mungkin untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Rihaki. Kepadanya waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Selanjutnya. Selanjutnya, satu lagi. Baik. Apa itu lembaga arsip? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, lembaga arsip adalah suatu satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Menurut Perka Andri Nomor 20 Tahun 2012, lembaga arsip adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, dan sarana, serta sumber daya lainnya. Selanjutnya. Fungsi dan tugas lembaga arsip. Yang pertama itu ada pengelolaan arsip aktif dan inaktif dari unit pengelola di lingkungannya. Pada fungsi pertama ini, lembaga arsip memiliki tugas yang pertama, mengkoordinasikan pemindahan arsip dengan unit-unit pengelola di lingkungan lembaga. Yang kedua, mengelola arsip inaktif yang dipindahkan secara berkala dari unit pengelola. Yang ketiga, mendata dan menata arsip inaktif yang dikelolanya. Yang keempat, membuat daftar arsip inaktif sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip secara berkala. Yang kelima, mengingatkan unit pengelola yang tidak secara berkala memindahkan arsip inaktifnya. Fungsi kedua, ada pengelolaan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. Pada fungsi kedua ini, lembaga arsip memiliki tugas yang pertama adalah mengelola daftar arsip aktif yang berasal dari unit pengelola secara berkala setiap 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit pengelola. Yang kedua, ada mengelola daftar arsip aktif menjadi informasi, menyajikan informasi arsip aktif maupun arsip inaktif baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan publik, mengelola informasi arsip berupa daftar arsip lembaga yang terdiri dari daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif menjadi daftar informasi tematik yang dihubungkan dengan SIKN. Dalam menyajikan informasi arsip harus berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dan terakhir, berkoordinasi dengan unit pelayanan informasi masing-masing lembaga negara. Fungsi ketiga, pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. Di fungsi ketiga ini, lembaga arsip memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pemusnahan arsip baik dengan pengelola di lingkungan lembaga negara maupun dengan ANRI. Berperan aktif dalam penyusunan daftar arsip musnah maupun dalam pemutusan persetujuan pemusnahan arsip dengan ANRI. Harus dapat menjamin bahwa pemusnahan arsip sudah melalui tahapan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pemusnahan arsip lembaga dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para pihak.
Yang terakhir, harus mendokumentasikan arsip yang tercipta dari pelaksanaan pemusnahan arsip lembaga sebagai alat bukti pelaksanaan kegiatan pemusnahan. Fungsi keempat, penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Di fungsi keempat ini, lembaga arsip memiliki tugas mengkoordinasikan penyerahan arsip statis kepada ANRI secara periodik berdasarkan ketentuan di dalam jadwal retensi arsip. Mempersiapkan daftar usul serah untuk dinilai kembali oleh panitia penilai arsip dengan ketentuan arsip tersebut. Yang pertama, dalam penilaian arsip, yang pertama memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan sesuai JRA atau jadwal retensi arsip pencipta arsip. Fungsi terakhir, pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Dalam fungsi yang terakhir ini, tugas lembaga arsip melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan, prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan pendanaan kearsipan. Slide selanjutnya. Apa itu pusat arsip? Keberadaan pusat arsip pada umumnya dilatar belakangi oleh kebutuhan cost saving atau pengurangan biaya pengelolaan, baik biaya yang berkaitan dengan ruang simpan, peralatan, sumber daya manusia, maupun hal lainnya. Pusat arsip adalah suatu bangunan atau ruangan serta seluruh kelengkapan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang pendukung dalam pengelolaan arsip inaktif suatu organisasi atau instansi. Pusat arsip dibangun untuk mengelola arsip aktif, pelayanan arsip inaktif, dan pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Slide selanjutnya. Fungsi pusat arsip. Pusat arsip memiliki fungsi sebagai penyimpan, juga melayani pengguna arsip inaktif, perawatan dan pemeliharaan arsip, pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan, bahkan mungkin aktivitas kontrol, pengolahan, dan pembinaan kearsipan instansi atau organisasi. Slide selanjutnya. Tujuan pusat arsip. Tujuan pusat arsip yang pertama, pengurangan volume arsip organisasi. Yang kedua, menjamin aliran arsip dari tempat penyimpanan yang mahal ke tempat penyimpanan yang murah. Yang ketiga, pembebasan ruang kerja dari tumpukan arsip. Yang keempat, penciptaan sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang efektif dan efisien. Yang kelima, pengamanan seluruh arsip organisasi. Dan yang terakhir, mendukung objektivitas pengeluaran. Selanjutnya. Jenis pusat arsip. Jenis pusat arsip yang pertama adalah pusat arsip on-site, yaitu salah satu jenis pusat arsip yang lokasinya berada di dalam lingkungan organisasi. Jenis ini pada umumnya sering dipilih oleh organisasi yang relatif kecil dan volume arsip inaktifnya tidak terlalu banyak. Organisasi tersebut pada umumnya tidak berada di tengah-tengah kota. Jenis pusat arsip kedua ada pusat arsip off-site, yaitu satu jenis pusat arsip yang lokasinya berada di luar lokasi organisasi. Misalnya, suatu organisasi berkantor di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Organisasi tersebut memiliki pusat arsip di daerah Bogor. Jenis pusat arsip terakhir yaitu pusat arsip komersial, yaitu jenis pusat arsip yang dikelola oleh pihak ketiga dan bersifat komersial. Organisasi yang menggunakan jasa pengelolaan arsip aktif pada pusat arsip komersial pada umumnya adalah perusahaan swasta yang tidak ingin direpotkan oleh masalah ruang simpan arsip dan pengadaan pegawai yang hanya bertugas di ruang simpan arsip. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada struktur lembaga arsip, yaitu pertama ada unit pengolahan.
Unit pengolahan adalah satuan kerja tugas yang bertanggung jawab untuk mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungan dan pengolahan dan mengelola semua arsip aktif yang diciptakan. Tugasnya yaitu menciptakan, mendokumentasikan, melakukan pemberkasan, membuat daftar arsip, mengelola arsip menjadi informasi. Lalu yang kedua, memberikan layanan peminjaman atau akses. Ketiga, memelihara arsip, lalu melakukan penyusutan arsip dinamis di lingkungan kerja sesuai dengan JRA yang berlaku. Yang kedua, ada unit kearsipan. Unit kearsipan adalah satuan organisasi atau unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola semua arsip inaktif yang diciptakan oleh unit pengolah. Tugasnya yaitu mengkoordinasikan pemindahan arsip dengan unit-unit pengolahan di lingkungan lembaga, lalu mengelola arsip inaktif yang dipindahkan secara berkala dari unit pengolah. Lalu yang ketiga yaitu menata arsip inaktif yang dikelolanya, lalu melakukan penyusutan sesuai dengan JRA yang berlaku. Nah, ini adalah contoh dari lembaga arsip dan juga pusat arsipnya, begitu juga alur dari arsip yang dikerjakan. Maaf, mohon maaf sebelumnya ada terjadi gangguan. Contoh yang pertama yaitu diambil dari arsip lembaga kearsipan dari perguruan tinggi, yaitu Arsip Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia memiliki beberapa tingkatan unit pengelolaan arsip berdasarkan praktek terbaik yang mereka lakukan. Pelaksanaan fungsi kearsipan di Universitas Indonesia terdapat beberapa organisasi atau strukturnya. Yang pertama yaitu Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi dari unit kearsipan pertama yang wewenangnya itu diambil oleh Kantor Arsip Universitas Indonesia. Lalu unit lalu yang kedua ada unit kearsipan kedua, yang dimana unit kearsipan ini dikelola oleh pusat kearsipan di pusat administrasi dan juga fakultas-fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu unit pengolahan berkas atau unit kearsipan ketiga. Unit ini dikelola atau ditugaskan kepada setiap kearsipan yang ada di setiap unit atau di setiap komponen yang ada di Universitas Indonesia, baik itu di lingkungan program studi ataupun kelompok kerja organisasi yang ada di Universitas Indonesia. Ini kami kutip dari website resmi dari Arsip Universitas Indonesia. Universitas Indonesia mencantum alur kerja arsip dari arsip aktif, arsip inaktif, dan sampai juga arsip statis. Jadi dapat dilihat di gambar kalau jika arsip aktif ini dikelola oleh unit kerja atau unit organisasi yang ada di universitas, lalu di mana mereka melakukan melakukan fungsi dari unit pengolah
di mana di sini arsipnya itu memiliki nilai guna yang administratif, primer, dan juga memiliki fungsi keberlangsungan dari unit kerjanya masing-masing. Jadi setiap unit kerja memiliki arsip aktifnya, memiliki arsip aktifnya masing-masing. Lalu jika dilihat di sini, retensi dari arsip aktifnya tercantum selama 1 tahun atau rata-rata 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun masuk ke arsip inaktif yang akan dikelola oleh unit kearsipan yang sebelumnya unit pengelolaan itu akan melakukan penilaian, seleksi, lalu pemusnahan. Lalu di arsip inaktif ini dikerjakan oleh unit kearsipan tadi, di mana arsipnya memiliki nilai guna tingkat primer atau keberlangsungan kegiatan. Lalu arsip inaktifnya memiliki jadwal retensi rata-rata 5-10 tahun atau selama kegiatan atau proyek masih berlangsung. Lalu jika sudah melewati jadwal retensinya, arsip inaktif akan masuk ke tahap arsip statis yang akan dikelola oleh kantor arsip Universitas Indonesia. Sifatnya primer dan sekunder, nilainya memiliki nilai untuk keberlangsungan institusi atau pengetahuan publik, dan rata-rata dokumen ini akan jadi dokumen statis dan juga akan jarang digunakan. Nah, itulah salah satu struktur dan alur arsip yang ada di Universitas Indonesia. Lalu yang kedua itu contohnya kita ambil dari arsip kementerian, yaitu Kementerian Keuangan. Strukturnya yaitu pertama ada unit kearsipan 1 yang dilaksanakan oleh Sekretariatan Jenderal Kementerian Keuangan. Lalu yang kedua itu ada unit kearsipan kedua yaitu yang dilaksanakan oleh satuan kerja pada tingkatan eselon Kementerian Keuangan. Yang ketiga itu ada unit kearsipan ketiga yang dilaksanakan oleh satuan kerja pada sekretariatan eselon kedua dan kantor vertikal. Lalu yang terakhir itu ada unit pengolahan pada setiap unit kerjanya. Ini merupakan strukturnya di mana Sekretariatan Jenderal memegang atau biro umum memiliki wewenang sebagai unit kearsipan pertama, lalu dilanjutkan oleh unit kearsipan lanjutannya yaitu kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Unit kearsipan di sini dalam Kementerian Keuangan bisa disebut record center, lalu unit pengolahnya disebut dengan central live. Record center ini fungsinya yaitu mengolah arsip, menyajikan arsip menjadi informasi, memusnahkan arsip, menyerahkan arsip statis, dan membina dan mengevaluasi unit arsip yang ada di bawahnya atau di bawah naungannya. Lalu untuk unit pengolah sebagai central file itu memiliki tugas sebagai pengolahan arsip aktif dan arsip inaktif. Lalu juga ada pemindahan arsip inaktif ke maaf sebelumnya. Central file ini hanya mengolah arsip aktif lalu memindahkan arsip inaktif yang sudah masuk jadwal retensinya ke unit kearsipan. Ya, ini strukturnya tadi, dan
apabila arsip inaktif yang ada di Kementerian Keuangan, arsip Kementerian Keuangan sudah masuk ke masa retensinya atau jadwal retensinya, maka Kementerian Keuangan akan menyerahkan arsipnya yang menjadi arsip statis ke arsip ANRI sebagai kelembagaan kearsipan yang memegang fungsi untuk mengelola arsip statis. Hal ini sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 276 PMK 01 tahun 2014 tentang pedoman kearsipan di lingkungan kementerian. Di sini tercantum bahwa akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada ANRI yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Kementerian Keuangan kepada ANRI. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk kalian yang memiliki pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau mengajukan tangan atau mengangkat tangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, iya, Andini, bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih Sahrul atas kesempatannya. Tadi kan saya baca di dan tugas lembaga arsip, terus juga di tujuan pusat arsip itu ada salah satunya adalah pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. Nah, saya lumayan penasaran nih kalau untuk di lembaga-lembaga tersebut tuh pemusnahannya apakah dilakukan oleh pusat arsip itu sendiri atau ada kerjasama dengan vendor atau pihak lain. Terus biasanya pemusnahan itu dilaksanakannya setiap berapa lama gitu? Apakah ada periode tetapnya atau saat ada ya akan dimusnahkan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Andini. Jadi intinya pemusnahan di lingkungan arsip ya, dari apakah adanya kerjasama dengan vendor dan seberapa jangka waktu atau
setiap jangka waktu berapa arsip itu akan dimusnahkan. Ya, benar. Ada yang lain mungkin kita bisa tampung dulu pertanyaannya. Iya, Tar. Oke, Silakan izin dinyalakan. bertanya untuk Sahul dan juga Baihaqi. Saya ingin bertanya tentang kan tadi dibahas tentang lembaga arsip dan pusat arsip ya. Apakah dalam pengelolaan arsip itu haruskah dari lulusan dari S1 atau D3 atau D4 dari ilmu perpustakaan dan kearsipan, atau emang semua jurusan yang ada di perguruan tinggi itu boleh untuk bekerja atau mengelola arsip yang ada di ANRI gitu. Nah, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Baik, Tar. Jadi, apakah semua jurusan bisa masuk ke lembaga arsip atau hanya lulusan ilmu perpustakaan saja yang bisa masuk ya? Oke. Baik, ditampung dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Maaf Ibu, mungkin selagi kami menunggu pertanyaan selanjutnya, kami izin untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, terima kasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari ini terkait apakah pemusnahan arsip di suatu instansi menggunakan juga dan adakah jadwal rutin dalam pemusnahannya? Menurut dari kami, dalam penggunaan vendor itu diperbolehkan. Namun pertambahan Perka Antri nomor 25 tahun 2012 bahwa di prinsip pemusnahan arsip hanya dilakukan oleh unit kearsipan setelah memperoleh persetujuan pimpinan penjuru arsip dan atau kepala antri. Dan untuk jadwal pemusnahan arsip itu sendiri menurut peraturan kepala antri dan pemusnahan arsip di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten kota, perguruan tinggi negeri dan swasta, BUMN dan BUMD atau perusahaan swasta memiliki jadwal-jadwal yang berbeda seperti pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara. Pemusnahan arsip ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara setelah dapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip, persetujuan tertulis dari kepala antri. Untuk pemusnahan di lingkungan pemerintahan daerah atau provinsi, pemusnahan arsip ini dilakukan pada arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Lalu untuk pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten atau kota juga memiliki retensi di bawah 10 tahun. Jadi untuk yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dan ditetapkan oleh pimpinan SKPD itu juga bisa termasuk dalam kegiatan pemusnahan arsip. Untuk pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi bersama arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dan ditetapkan oleh rektor perguruan tinggi tersebut. Jadi seperti itu jawabannya. Apakah ada yang kurang? Cukup, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Admiral. Apakah arsiparis harus arsiparis atau tenaga kerja yang ada di lingkungan arsip itu harus lulusan ilmu perpustakaan, baik itu S1 atau D3? Mungkin jika dibilang harus atau tidaknya, enggak juga, karena setiap organisasi pasti punya cara mereka sendiri untuk mengelola arsip mereka. Sehingga untuk memberikan cara kerja yang benar sesuai dengan kelola arsip mereka, maka diadakan pelatihan. Dan untuk kualifikasinya tidak hanya untuk penerima untuk lulusan ilmu perpustakaan saja, dan mungkin ada jurusan lain yang berkaitan dengan fungsi manajemen atau administrasi, ataupun ya mungkin juga ya dari ilmu perpustakaan. Jadi bisa dikatakan tidak harus dari lingkungan ilmu perpustakaan, tapi dengan adanya kita mungkin sebagai lulusan ilmu perpustakaan
tingkatan S1 setidaknya memberikan bukti bahwa kalau kita memiliki kinerja yang bagus untuk mengelola baik itu bahan pustaka di lingkungan perpustakaan ataupun arsip di lingkungan kearsipan, yang dibuktikan dari ijazah kita dan rekam kerja kita lewat CV ya, mungkin dari PKL ataupun KKN atau magang-magang lainnya. Karena ya mungkin dari lingkungan pemerintahan juga memberikan syarat tertentu, seperti contohnya Andri di lingkungan pemerintahan ya, kalau Andri itu harus paling rendah diploma 3 bidang kearsipan atau bidang ilmu pendidikan perpustakaan, paling rendah golongan ruang 2 atau C, dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pengelolaan arsip paling tidak kurang lebih 2 tahun. Itu salah satu syarat. Gitu, Atar. Apakah bisa menjawab pertanyaan Atar? Ya, terima kasih Sahrul. Iya, sama-sama. Baik, mungkin itu saja Ibu yang dapat kami jelaskan dan kami bisa jawab. Apakah dari Ibu ada tambahan tentang materi ini? Ya, terima kasih untuk Sahrul. Satu lagi siapa tadi ya? Atas materinya dan terima kasih juga yang telah bertanya ya. Luar biasa ini cukup berat ya untuk pagi ini karena kita harus memikirkan secara kelembagaan ya, apa itu pusat arsip dan apa itu kelembagaan arsip ya. Memang sedikit confuse ya, membingungkan juga ketika memang kita kurang memahami maknanya. Dan ketika kurang pemahaman mungkin kita agak bingung ketika apa sih yang dikerjakan di pusat arsip dan apa sih dikerjakan oleh lembaga arsip. Nah, kalau kita tadi ada pertanyaan baik ya, pertanyaan baiknya itu apakah arsip itu dimusnahkan oleh pusat arsip ataukah ada lembaga tertentu ya vendor dan sebagainya yang akan melaksanakan pemusnahan arsip. Sebentar ya. Ya, kalau tadi menilik dari apa tuh, dari PPT-nya coba buka lagi deh, Sahrul. Ya, ke atas lagi. Nah, ini op bawah. Nah, ke bawahnya dulu deh, pusat arsipnya dulu. Nah, bukan. Nah, ini ya. Kalau menilik dari sini, maka pusat arsip itu sebenarnya apa ya?
secara apa tuh namanya ya, secara struktur ya, atau secara fungsinya itu dia berada posisinya di unit pengolah ya. Apa itu unit pengolah? Unit pengolah itu adalah eee eee, pengumpulan apa tuh, pengumpulan arsip-arsip yang bersifat, statis ya, tetapi dia tidak, untuk melakukan pemusnahan. Dia jadi hanya mengumpulkan aja, mengumpulkan arsip-arsip dia jadi central file ya, dari central file, kemudian, dikumpulkan di unit pengolah, yaitu pusat arsip atau bisa disebut juga dengan record center. Tetapi dia fungsinya tidak untuk melakukan, tidak untuk melakukan pemusnahan arsip. Tetapi dia bisa merancang suatu jadwal retensi arsip. Ya. Itu kalau coba baca deh. Pusat arsip adalah suatu bangunan atau ruangan serta seluruh kelengkapan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang mendukung dalam pengelolaan arsip inaktif ya, suatu organisasi atau instansi. Berarti kan dia pengelola ya, pengelola dari arsip-arsip inaktif. Ya. Nah, berarti dia hanya itu aja dia khusus dia tuh, khusus untuk arsip inaktif. Dia mengakuisisi arsip-arsip yang dari central file. Ya. Apa? Dan bawahnya lagi coba, itu pusat arsip dibangun untuk mengelola arsip inaktif, pelayanan arsip inaktif, dan pemesanan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Di sini sebenarnya dia tuh yaitu hanya pengelola inaktif aja, inaktif ya, tapi sebenarnya tidak untuk memusnahkan. Nanti usul musnah oke, tetapi untuk pemusnahannya nanti dia harus apa ya, harus melakukan, kerjasama ya, harus melakukan kerjasama dengan Andri ya, Andri sebagai pembina, dan kemudian bisa juga dia apa tuh, dia bisa juga, melakukan pemusnahan itu dengan vendor, tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri atau memutuskan sendiri untuk pemusnahan arsip. Coba ke bawahnya itu. Ya mudah-mudahan di sini udah paham ya, artinya ada pusat arsip itu kalau di bahasa Inggris kan itu sebenarnya adalah record center. Di bawah coba, di bawah. Ke bawah deh, ke bawah. Slide-nya. Bawah lagi. Bawah lagi. Nah, Nah, iya. Jadi kalau tadi sedikit difahami ya dari slide atas. Yang tadi. Dah. Nah, ini kita belum bicara tentang lembaga ya, masih apa tuh, masih bicara tentang pusat arsip. Jadi dia tujuannya adalah untuk pengurangan volume arsip organisasi. Artinya misalnya contoh seperti ini, contohnya misalnya di kementerian ya, Kementerian Agama dan kemudian, BUMN ya. Nah itu mereka bisa disebut sebagai pusat arsip, record center ya. Nah tugasnya adalah atau tujuannya adalah untuk mengurangi volume arsip organisasi. Artinya misalnya di Kementerian Agama, itu kan banyak unit-unit kan. Ada unit entah apalah ya, unit Bimas Islam atau
unit apa tuh diktis ya, terus kemudian unit-unit apa kan tuh pasti mereka kan menciptakan arsip. Nah mereka tuh record apa tuh bukan central file ya. Nah central file. Nah kemudian dari central file itu central file Bimas Islam, kemudian central file diktis ya, pendidikan unit pendidikan dan pendidikan tinggi lah ya. Terus udah gitu ada mungkin unit Madasra, itu kan mereka secara central file tuh. Nah, arsip-arsip dari mereka itu akan diakuisisi atau diserahkan ke pusat arsipnya Kementerian Agama. Ya, pusat arsipnya Kementerian Agama, dia itu sebagai record center. Nah, lembaganya mana? Nah, kalau lembaganya itu berarti ada di ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan nasional. Ya. Nah, jadi kalau untuk pemusnahan arsipnya pusat arsip bisa mengusulkan ya, memang karena dia menjadi pusat ya, dia mengusulkan, tetapi dia tidak bisa semena-mena untuk untuk melakukan pemusnahan secara mandiri, tidak bisa, karena dia harus mengikuti aturan-aturan, baik itu perundangan ya. Perundangan di sini tidak hanya perundangan yang tentang arsip aja, misalnya berpedoman hanya kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ya, atau Perka ANRI, tidak juga, tetapi juga mereka harus mengacu kepada perundangan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Misalnya kalau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, berarti yaitu dia harus membaca, mengkaji aturan-aturan yang ada di Kementerian Agama. Artinya dalam pemusnahan arsip ini tidak hanya bisa dilakukan oleh tidak hanya bisa mengacu kepada undang-undang yang ditetapkan oleh ANRI, tetapi juga harus mengacu kepada aturan-aturan yang ditetapkan kementerian ya, masing-masing kementerian. Dan kemudian coba ke bawahnya lagi, Ibu akan menunjukkan bedanya di sini ya. Ke bawahnya lagi coba slide-nya. Nah, ini pusat arsip jenis-jenisnya ya. Yang kemarin Ibu katakan bahwa salah satunya adalah pusat arsip komersial ya, pusat arsip komersial. Apakah itu lembaga, Bu? Tidak, mereka tidak lembaga, tetapi mereka adalah ya pusat arsip. Jadi hanya dia mengumpulkan, menyimpan, mengelola, tapi tidak ada fungsi untuk menyebarkan. Ya, fungsi penyebaran itu hanya ada pada lembaga kearsipan. Tuh. Ya ke bawah, terus ke bawah. Ini ada onsite, offset ya, terus ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, ini tadi ya, yang ini unit pengolah ini adalah dapat dikatakan sebagai pusat arsip ya. Pusat arsip dari masing-masing lembaga lembaga pemerintahan, BUMN, kementerian dan sebagainya. Terus kemudian ke bawah. Nah, di sini untuk pusat arsip untuk menjamin ya, menjamin keselamatan, keamanan, terus atas kehilangan atau atas mungkin error human dalam menentukan atau merancang jadwal dan arsip, maka membutuhkan lembaga. Nah, lembaga inilah yang disebut dalam undang-undang itu ada berapa? Ada 5 kan. Nah, seperti misalnya Lembaga Kearsipan Nasional, berarti ANRI kan. Nah, semua
Andri ini berarti membina pusat-pusat arsip yang ada di bawahnya, yaitu ada kementerian, BUMN, perusahaan, terus apa lagi tuh, perseorangan, ya kan? Terus kemudian perguruan tinggi. Nah, itu yang disebut dengan lembaga. Jadi ada perbedaan antara pusat arsip dengan lembaga kearsipan. Kalau gitu Bu, misalnya siapa yang menentukan pemusnahan arsip? Yang bisa menentukan pemusnahan arsip ya mereka harus sama-sama. Nggak bisa hanya pusat arsip aja yang menentukan, oh ini arsip ini musnah, tidak bisa. Khawatir nanti yang dimusnahkan itu nggak taunya arsip yang penting. Ya, kalau vendor itu dia hanya melakukan pemusnahannya, tetapi dalam merancang kebijakan, merancang aturan, dan merancang apa-apa aja sih arsip yang akan dimusnahkan itu adalah komunikasi ya, komunikasi dan juga atas usul dari pusat arsip dan lembaga kearsipan. Nah, lembaga kearsipan di sini fungsinya adalah untuk meyakinkan bahwa arsip itu memang dapat dimusnahkan. Karena memang untuk memusnahkan arsip itu tidak mudah ya, tidak mudah, harus banyak pertimbangan dan sebagainya. Khawatir karena pertimbangan yang tidak berdasarkan undang-undang dan tidak berdasarkan peraturan, khawatirnya arsip yang dimusnahkan malah arsip yang penting, seperti itu. Ya. Jadi coba ditutup lagi slide-nya. Nah, ditutup aja. Di close. Ya. Jadi paham ya maksud Ibu ya? Nah, bagaimana mungkin ada slide selanjutnya dia, bagaimana Bu dengan dengan perguruan tinggi seperti misalnya UI, mereka tuh punya lembaga kearsipan 1, 2, dan 3 gitu kan ya. Ada lembaga kearsipan satunya berarti kan lembaga kearsipannya, dan kemudian lembaga keduanya adalah unit pengolahnya, dan lembaga ketiganya adalah misalnya center file. Ya karena perguruan tinggi menjadi dia menjadi lembaga kearsipan, dia bukan pusat arsip. Ya, kalau pusat arsip dia membutuhkan suatu lembaga kearsipan, tetapi kalau misalnya kalau lembaga kearsipan pasti di bawahnya ada unit pengolah yaitu record center dan juga center file. Kalau Anda bertanya lagi, kalau begitu Bu, apakah perguruan tinggi dapat memusnahkan arsipnya yang tercipta? Balik lagi, walaupun dia sebagai lembaga kearsipan, tetap saja dia di atasnya ada lembaga kearsipan secara nasional, yaitu ANDRI ya. Jadi tetap dia harus mengacu kepada aturan-aturan ANDRI ya, aturan-aturan ANDRI, dan kemudian ditambah ya, ditambah aturan-aturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dan lagi-lagi juga kalau misalnya perguruan tinggi itu belum memiliki lembaga kearsipan, belum mendirikan lembaga kearsipan, maka tidak ada salah besar dia ketika akan memusnahkan arsip. Ya. Misalnya contoh UIN ini kan belum memiliki lembaga kearsipan, maka dia tidak bisa memusnahkan arsip. Ya. Tetapi dia hanya bisa usul musnah, ya. Usul musnah pun dia sebenarnya itu tidak hanya sebatas di atas kertas. Untuk melakukan musnahnya arsip juga itu suatu kekeliruan ya, karena belum memiliki lembaga kearsipan. Karena fungsi lembaga kearsipan sebagai unit pengolah ya, sebagai pembina dan kemudian sebagai
ya yang menetapkan suatu kebijakan apakah arsip itu akan diselamatkan ataukah arsip itu akan dimusnahkan, seperti itu. Jadi kita ini harus ada harus ada dua pemikiran ya. Mudah-mudahan Anda paham ya apa itu yang dimaksud dengan pusat arsip dan apa itu yang dimaksud dengan lembaga arsip. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Mungkin ada pertanyaan di sini? Apa masih bingung? Halo? Coba open kamera semuanya. Kalau pertanyaan kedua Ibu sepakat ya, tidak hanya ilmu perpustakaan aja yang bekerja di ANDRI ya, karena kan nanti, pekerjaannya di ANDRI itu tidak hanya mengelola arsip saja, tetapi kan arsip juga harus diapain gitu kan, dari penyebarannya dan sebagainya kan membutuhkan TI. Berarti kan ada, alumni-alumni dari Saintek mungkin atau dari TI ya, dari Teknologi Informasi dan kemudian ada alumni-alumni dari manajemen ya kan, ya banyak ya. Tetapi memang, fokusnya ibaratnya, dari pegawai yang direkrut oleh ANDRI ya, ya Anda-Anda ini, calon-calon ibaratnya kalau misalnya Anda ingin bekerja di ANDRI berarti Anda ya harus sedikitnya memahami tentang arsip. Ibu punya sedikit cerita, Anda tahu kan ITS? Institut Teknologi, Surabaya, tahu kan? Nah, ITS itu kepalanya adalah namanya Pak Agus, mudah-mudahan beliau masih ada ya, masih menjabat gitu ya. Nah, beliau itu adalah alumni ilmu perpustakaan. Nah, waktu masanya beliau itu, kuliah, dia hanya mendapat 1 semester mata kuliah tentang kearsipan. Nah, ketika waktu itu ITS mendirikan lembaga kearsipan, ya coba aja nanti diguling ya, lembaga kearsipan ITS. Nah, waktu itu dia dengan berani, dengan pedenya melamar dan kemudian, mencoba untuk menjadi kepala arsip. Bukan sebagai staf malah, jadi kepala arsip seperti itu. Karena beliau S2 gitu ya, S2 UI dan kemudian, waktu itu memang, sangat sulit ya mencari orang-orang yang ahli di bidang arsip ya. Dan kemudian ketika ditanya, kan cerita dia kan, kebetulan teman gitu ya, cerita, yang ditanya apa aja gitu. Yang ditanya adalah, kok ilmu perpustakaan kenapa kok, bisa, Anda berani melamar menjadi kepala arsip?" Terus dia dengan pedenya bilang bahwa dalam ilmu perpustakaan itu kami belajar tentang kearsipan. Nah, salah satunya adalah kami bisa merancang dia dengan pede itu ya, merancang jadwal retensi arsip, kemudian, dalam, pengelolaan arsip dan penyelamatan arsip. Dia dengan pedenya seperti itu. Dan kemudian nggak tahunya memang suatu rezeki ya, suatu rezeki dan akhirnya dia menjadi kepala lembaga arsip, ITS. Mudah-mudahan judulnya itu kalau nggak salah, kalau UI kan berarti Arsip Universitas Indonesia kan? Kalau ITS Ibu kurang paham juga tuh namanya apa. Cuman kalau nggak salah dia tuh jadi kantor unit arsip, ITS kalau nggak salah. Bu, kok bisa gitu beda-beda, kok di UI namanya kok arsip arsip, Universitas Indonesia ya, kemudian di UGM juga arsip Universitas Indonesia dan kemudian kenapa kok di, ITS misalnya kan, kenapa kok namanya kantor, unit arsip atau mungkin yang Ibu tahu lagi di USU ya, itu juga namanya kantor,
kantor unit arsip Universitas Sumatera Utara. Nah, itu secara kelembagaan, secara struktur itu lebih tinggi lagi yang UGM dengan UI. Karena itu tadi, apa ya, tidak semua perguruan tinggi itu paham dengan arsip, ya. Maksudnya pimpinannya ya. Sehingga orang-orang yang konsen terhadap arsip berusaha untuk mendirikan suatu lembaga arsip. Kalau memang belum bisa berbentuk lembaga, minimal dia bisa menjadi suatu pusat arsip. Kalau pusat arsip kan berarti kan di bawah lembaga arsip kan, seperti itu. Nah, kemudian contohnya lagi misalnya ya, IPB waktu itu mereka tidak punya lembaga arsip, tidak punya. Mereka gabung sama perpustakaan. Nah, gabung sama perpustakaan waktu itu namanya dia jadi perpustakaan IPB. Nah, di bawahnya tuh unit arsip IPB. Nah, setelah mereka kuat, kemudian menjadi model oleh Andri. Nah, mereka melepaskan diri dan menjadi unit arsip IPB. Ya, coba deh buka aja deh. Kayaknya kalau yang kayak institut itu bentuknya itu adalah unit. Coba deh, coba diguling IPB. Pasti kan kantor unit arsip IPB. Tapi kalau untuk UGM, UI, kemudian mana lagi ya, kemudian UNPAD, mesti namanya tuh di depannya itu arsip UNPAD atau arsip UGM atau arsip UI. Tapi pada dasarnya mereka di dalam nomenklaturnya itu mereka disebut sebagai lembaga arsip UI, lembaga arsip UGM atau lembaga arsip UNPAD dan seterusnya. Nah, kalau Ibu sekarang bertanya, kalau misalnya nanti kita ke apa sih namanya dispute ya, dispute ya, besok kita akan ke dispute ya, kemana PJ? Diskusi, Bu. Diskusi apakah itu pusat arsip ataukah itu lembaga arsip? Apa? Dispusip. Dia itu pusat arsip atau lembaga arsip? Syahrul? Maaf Ibu. Dispusip itu apakah dia lembaga arsip atau pusat arsip? Pusat arsip atau lembaga arsip? Kalau menurut saya dispusip itu bisa dikatakan pusat arsip juga Ibu, cuman untuk area tertentu atau hanya lingkup tertentu saja, karena kalau nggak salah nangkep, dispusip itu kan juga mengelola arsip statis di lingkungan di area kota atau provinsi kayak gitu. Cuman tetap arsip yang arsip statis berskala nasional itu tetap dipegang Andri. Itu menurut saya Ibu. Maaf kalau salah. Iya, Ibu cuma 2 pertanyaannya, pusat arsip atau lembaga arsip? Pusat arsip Pusat arsip. kalau menurut saya. Oke.
Andini, pusat arsip apa lembaga arsip? Lembaga, Bu. Lembaga. Kenapa lembaga? Karena kan masih mengelola arsip aktif kan, Bu, dia. Terus masih melayani arsipnya untuk yang butuh. Ya. Oke. Baihaqi? Kalau Pusat atau lembaga? lembaga kearsipan, Bu. Lembaga kearsipan. Kenapa? Soalnya ini dia melayani ini sih, Bu, arsip statis. Yang saya pahami kalau pusat arsip itu dia cuma sampai di arsip inaktif aja. Itu nggak apa ya, kalau pusat arsip itu dia nggak ngelola arsip statis, Bu. Oke. 2 lembaga, 1 pusat ya. Oke, Jane Rima. Pusat apa lembaga? 1 lagi. Pusat apa lembaga? Vita? Pusat apa lembaga? Lembaga. Kenapa? Karena di Dispusip itu biasanya kan dia berada di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Nah, tugasnya di sana, mereka yang di sana itu mengelola arsip statis yang ada di wilayah tersebut. Iya. Nanti lebih jelasnya mungkin setelah kita ke Dispusip ya. Apakah mereka itu lembaga ataukah mereka pusat arsip. Tapi Ibu sepakatnya kalau untuk Dispusip lembaga arsip daerah. Karena kan di dalam undang-undang itu disebutin ya ada 5 kategori ya. 5 kategori lembaga kearsipan ya. Bukan 5 kategori, 5 jenis ya, 5 jenis lembaga kearsipan. Cuman bisa juga dia disebut sebagai record centernya dari arsip nasional. Ya, bisa juga disebut record center. Cuman kalau dikatakan record center tidak mungkin juga sebab mereka itu kan mengelola arsip statis gitu. Jadi memang lebih condongnya kepada lembaga kearsipan ya. Tapi lembaga kearsipan ini lembaga kearsipan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan daerah itu bisa berada di provinsi, kalau kota enggak deh kayaknya. Provinsi dan kabupaten kalau nggak salah gitu ya. Misalnya yang kota itu misalnya kota Bogor adanya di mana? Kan di Bogor itu ada 2 ya, ada kota, ada kabupaten. Nah, ini Ibu belum begitu paham juga ya. Bisa jadi hanya dari bisa jadi dua-duanya ya, bisa jadi dua-duanya yang harus menyerahkan ke ANRI, bisa jadi yang kota itu menyerahkan ke kabupaten dan dari kabupaten itu bisa menyerahkan ke ANRI seperti itu. Jadi artinya kalau bagi lembaga kearsipan nasional ya, ANRI itu yang di bawahnya bisa menjadi record center-nya gitu, record center bagi ANRI ya. Tetapi bagi Dispusip karena dia menyimpan itu sebagai arsip statis maka dia bisa disebut sebagai lembaga kearsipan daerah. Tetapi kalau kita mengacu kepada undang-undang ya, mengacu kepada undang-undang maka mereka disebut sebagai lembaga.
Tapi kalau misalnya mengacu kepada teori, mereka disebut sebagai record center. Memang agak ini ya. Tapi karena kita berkedudukan di Indonesia, maka mereka bisa disebut sebagai lembaga kearsipan pemerintahan di daerah. Mungkin itu ya. Memang agak sedikit rumit, cuman tidak perlu pusing juga memikirkan hal ini. Yang jelas apa ya, kita mengacu kepada undang-undang ya, undang-undang saat ini ya. Undang-undang kearsipan apa tuh nomor 43. Mungkin itu ya. Jadi apa tuh agak membingungkan ya, membingungkan tetapi dilihat dari kacamata mana kita melihat. Apakah dari kacamata teori ataukah dari kacamata undang-undang. Ya. Bu, nanti kalau misalnya dalam soal gitu ya, dalam misalnya di soal bunyi seperti itu, seperti nanti jawabannya seperti apa misalnya gitu ya. Ya berarti kan Anda harus menguraikan dulu secara teori ya, apa itu lembaga, apa itu pusat arsip. Nah dari situ nanti Anda background-nya keturunkan gitu maksudnya. Nah diturunkan menjadi suatu apa berdasarkan aturan seperti ini. Sehingga memang ada dua pemikiran, bisa jadi pendapat saya dengan pendapat Anda bisa berbeda seperti itu. Tapi yang jelas nanti kita akan bisa melihat lebih lanjut dan lebih pastinya nanti ketika kita ke diskusi ya, kita bisa menanyakan apakah itu mereka itu suatu lembaga atau pusat arsip. Dan mengenai apa observasi atau studi banding ke lapangan sebenarnya ini sedikit ini menyimpang dikit ya dari pembicaraan. Sebenarnya Ibu lebih condong ke Anda itu semuanya ya yang mengikuti mata kuliah manajemen lembaga arsip itu lebih condong Anda itu ke observasi atau studi banding ke diskusi dibanding ke Kompas. Karena di Kompas itu kalau menurut Ibu bukan arsip sih, tapi mereka lebih kepada pusat informasi yang lebih ke perpustakaan menurut Ibu ya, lebih ke perpustakaan. Karena kan namanya Kompas itu kan berarti kan suatu apa tuh, suatu apa sih, informasi yang di dalamnya kemungkinan tersebar gitu ya. Yang diseleksi yang informasinya akan tersebar gitu. Kalau misalnya arsip kan ada hal-hal tertentu yang tidak boleh tersebar. Tapi nggak tahu ya nanti di lapangannya seperti apa, tapi itu pandangan Ibu seperti itu. Mudah-mudahan nanti Anda tuh bisa dapat dua-duanya sih ya, dapat dua-duanya, dapat bisa ke Kompas maupun bisa ke Dispusip sehingga Anda nanti bisa mendapatkan suatu pengalaman ya, pengalaman dan pemahaman yang bersifat informasi terbuka dan juga informasi tertutup ya. Ya, ya mungkin itu mudah-mudahan paham ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Di sini ada Pak Yogi juga. Pak Yogi hadir kan ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada nanti Ibu kasih tugas ini. Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka coba Anda, kan di UIN ini kan belum ada unit, kearsipan. Coba Anda buat semacam, struktur ya, semacam struktur kearsipan yang ada di UIN. Otomatis namanya berarti pemikiran kita berarti, di dalam struktur itu kan berarti, ada kepalanya, kemudian ada unit-unitnya gitu kan ya. Unit-unitnya itu apa aja disesuaikan dengan, disesuaikan dengan apa tuh, dengan, mmm, aturan-aturan ya, dengan aturan-aturan yang ada di apa sih, setelah melihat undang-undang kearsipan dan juga, undang-undang kearsipan 2009 ya, yang 2012 tuh, Perka ya? PP. Nah, PP pelaksana PP, tentang pelaksanaan undang-undang. Nah, Anda melihat dari situ, 2 ya. Lihat dari undang-undang dan kemudian melihat dari PP. PP-nya Ibu lupa tahun berapa ya? Ya ini kalau nggak salah entah tahun 2012 apa 2014 gitu. Ya, bisa ya dalam waktu 15 menit. Coba bikin semacam, bikin struktur ya, struktur organisasi, unit kearsipan nih, unit kearsipan UIN. Atau Anda mungkin kita rancang misalnya kalau UI itu kan arsip UIN, arsip Universitas Indonesia. Nah, kalau misalnya UIN mungkin Anda bisa rancang arsip Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, coba deh, coba Anda buat semacam strukturnya. Secara kelembagaannya. Bisa ya? 10 menit juga bisa ya?
Sudah ada yang selesai? Syahrul mungkin? Udah? Maaf Ibu, Udah selesai belum? belum. Maaf Ibu, masih dicari Ibu. Gini aja cara berpikirnya, ketika ketika ingin membuat suatu struktur, maka apakah dia arsip ini menurut Anda semua ya, apakah apakah di bawah rektor ataukah di bawah, kalau mencontoh ITS ya, apakah di bawah biro? Nah, kalau mencontoh UI, apakah UI juga di bawah di bawah biro kalau nggak salah ya? Di bawah biro kalau nggak salah, apakah di bawah biro ataukah langsung di bawah rektor? Nah, ini coba kelihatankah yang Ibu share? Kelihatan, Bu. Nah, kalau kita mencontoh dari UGM, dia itu arsip lembaga kearsipannya itu di bawah sekretariat ya, di bawah sekretariat. Mana sih tadi Ibu baca tuh? Menyebutkan bahwa, nah, sekretariat kalau nggak salah nah ini, di bawah sekretariat universitas. Nah, kalau misalnya UIN kan nggak ada sekretariat universitas, adanya itu biro kan.
Nah, bisa kita contoh seperti itu. Nah, apakah, bisa nggak sih dari rektor langsung misalnya strukturnya itu, karena arsip ini bersifat, apa ya, bersifat, urat nadinya universitas gitu ya, urat nadinya suatu organisasi, apakah bisa dia langsung dari rektor langsung ke di bawahnya adalah, arsip gitu, lembaga kearsipan? Ataukah memang harus melalui, di bawah biro seperti misalnya ITS tuh kayaknya di bawah biro itu ya, di bawah biro. Nah itu, jadi, harus melihat dari beberapa contoh ya, beberapa contoh, struktur kearsipan yang sudah didirikan oleh, perguruan tinggi. Coba buka USU, USU itu di bawah apa? Coba arsip USU, di bawah apa coba? Udah dapat belum? Tidak terlihat ya? Rata-rata sebagian besar itu kalau Ibu lihat, apa ya, berarti universitas, perguruan tinggi umum ya, perguruan tinggi ya, umum yang negeri, itu rata-rata di bawah, sekretaris universitas ya, di bawah sekretaris universitas dan di bawahnya itu pasti ada, eee, lembaga kearsipan atau, eee, mereka menyebutnya kayaknya nih ada yang unit ya, ada unit arsip perguruan tinggi. Artinya secara dia tidak langsung di bawahnya rektor, tetapi dia harus melalui biro. Mungkin asumsinya adalah, eee, di bawah biro itu adalah merupakan suatu apa tuh, biro itu merupakan pelaksana ya, pelaksana yang melaksanakan fungsi, tugas, untuk mendukung kegiatan-kegiatan rektor jadi dia tidak langsung di bawah rektor, tetapi bisa melalui biro. Nah, kalau di perguruan tinggi negeri PTUN itu mereka tidak menyebutnya biro, tetapi mereka menyebutnya sebagai, sekretariat universitas, itu. Nah, ini kan mungkin yang membuat, PT KIN ya, PT KIN itu UIN, STAIN, YIN, itu belum apa tuh, belum merancang suatu lembaga kearsipan karena memang mereka masih memikirkan ya, apakah langsung pembinaannya di bawah, rektor ataukah di bawah, biro. Nah, tapi yang jelas, semua ini masih jadi bahan pemikiran mungkin ya oleh kalangan yang pakar-pakar bidang kearsipan ya, eee, apa tuh, otomatis harus merubah nomenklatur yang ada ya, eee, apa tuh, bukan berarti, arsip itu tidak penting, tetapi mungkin harus dipikirkan lebih lanjut, eee kedudukan dari itu, kedudukan dari unit kearsipan. Bu, apakah selama ini sudah dirancang atau dibicarakan? Sudah dirancang dan sebagainya,
Bahkan tahun kemarin itu kalau untuk tingkat UIN ya, UIN Jakarta itu sudah memiliki 12 arsiparis ya. Karena otomatis untuk merancang suatu struktur organisasi kearsipan harus pertama itu harus memiliki petugasnya ya. Petugasnya yaitu arsiparis. Nah, kalau untuk menjabatnya bisa mungkin orang-orang yang expert di bidang kearsipan. Tetapi kan yang mengelola arsip dan sebagainya, yang mengetahui secara teknis itu adalah para arsiparis ya, para arsiparis. Nah, kalau misalnya kita membayangkan untuk membuat suatu struktur di UIN, maka pertama itu langkahnya adalah otomatis adalah kepala arsip ya, kepala arsipnya, kemudian di bawahnya itu unit-unit pengolah ya. Unit-unit pengolah berarti kan bisa nanti menjadi kalau mencontoh UI ya, unit pengolah itu menjadi unit kearsipan 2, di situ di bawahnya nanti ada fakultas-fakultas ya, fakultas-fakultas dan kemudian ada nanti central file itu biasanya disebut sebagai apa tuh, misalnya contoh, PPIM, unit-unit central file tuh PPIM, kemudian, apa ya, yang pokoknya yang ada di UIN tuh apa aja gitu ya, selain fakultas gitu. Central file itu dia betul-betul yang mengelola arsip dan kemudian dia wajib juga menyerahkan kepada, unit, kearsipan. Nah, mungkin itu ya. Jadi, untuk kita sudah setidaknya Anda paham ya betapa sulitnya, untuk menentukan, membuat struktur ya, membuat struktur. Apakah ini menjadi suatu pusat arsip ataukah menjadi, lembaga kearsipan. Minimal aja menjadi pusat arsip aja itu juga tidak mudah juga ya untuk dibuat. Terus kemudian Anda bertanya, "Bu, kalau misalnya di UIN ini mau mendirikan, pusat arsip gitu, apakah pusat arsipnya terlebih dahulu atau ke lembaga kearsipannya?" Yang lebih baik mungkin, masih apa ya, minimal sudah dirancang aja di fakultas-fakultas sebagai pusat arsip ya, record center gitu ya. Kemudian setelah nanti ada record center, baru nanti mendirikan lembaga kearsipan secara formal ya. Kalau saat ini yang tersedia adalah masih bersifat informal, artinya informal mereka melakukan kegiatan kearsipan tetapi hanya sebatas, fungsinya saja. Tapi belum untuk apa, belum memiliki kekuatan untuk mendirikan atau memiliki lembaga kearsipan. Ya mudah-mudahan Anda paham ya, untuk materi kali ini. Dan mungkin nanti akan lebih paham lagi ketika mungkin Anda lebih baca lebih lanjut ya. Dan nanti kita akan diskusi kembali, di apa tuh, di minggu yang akan datang. Otomatis Anda, minggu depan itu libur ya, libur lebaran ya. Dan kemudian tanggal berapa ya PJ kita masuk lagi? Nanti nanti, kita lihat lagi jadwalnya ya, tanggal berapanya. Kalau nggak salah 1 minggu setelah lebaran itu apakah masih libur atau masuk. Kalau seandainya masuk nanti, hubungi ibu aja gitu ya, apakah nanti kita sudah bisa offline atau masih online. Tapi memang kalau untuk DIVA itu kalau nggak salah itu harusnya offline ya, karena belum ada surat edaran lagi untuk online. Ya mungkin itu untuk hari ini ya. Ada pertanyaan lagi? Halo? Sepertinya cukup, Bu, untuk pertanyaan hari ini. Oke. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi memang kita enakan sih offline ya, jadi lebih apa ya, iya. Ya, mungkin itu untuk hari ini.
semoga pertemuan materi kali ini Anda bisa pahami, dan untuk memahami lebih lanjut Anda lebih banyak membaca ya, terutama menurut Ibu Anda harus baca yang satu lagi siapa tuh selain Kennedy, Ibu lupa lagi tuh. Kemarin siapa? Caroline ya? Caroline, Anda wajib baca Caroline, dan kemudian kalau untuk khusus lembaga kearsipan perguruan tinggi itu Anda wajib membaca Maher. Itu kalau nggak salah Ibu kemarin lihat di perpustakaan adab itu ada Maher. Judulnya itu University of Archive, bahasa Inggris sih. University of Archive. Di sana nanti lebih jelas tuh gimana sih struktur secara kelembagaan ya pada sebuah universitas. Itu ya. Atau mungkin Ibu kasih PR kali ya. Coba Anda coba Anda buat karena ini belum terjawab ya. Anda buat struktur arsip universitas, terutama kita rancang untuk UIN. Nah, untuk ini bahannya Anda wajib baca Maher ya. University of Archive. Maher. Udah ditulis? Ya. Nanti kita bahas setelah lebaran sebelum materi berikutnya. Jadi jelas gitu. Jadi tuntas untuk materi tentang pusat arsip dan kelembagaan arsip. Ya, baca Maher, di situ ada judulnya University or Archive of University ya, Ibu lupa. University, kalau nggak salah University of Archive, Maher. Oke, mungkin tuh untuk hari ini. Selamat berlebaran nanti, dan kemudian jaga kesehatan ya, dan kemudian maaf lahir batin ya, karena tidak lepas manusia itu dari kesalahan, dan kemudian Anda jaga sehat ya, dan banyaklah bantu orang tua di rumah selagi Anda di rumah. Kalau misalnya Anda ngekos kan berarti kan Anda jarang bantu orang tua kan. Tetapi dengan Anda giat belajar dan sebagainya, itu salah satu cara untuk Anda membantu dan meringankan orang tua. Ya, jaga sehat ya semuanya ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.